Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Ayo, dasar bodoh. Chen Ping melambai ke arah harimau besar itu. Dahu, bunuh dia, jangan menahan diri. Baohu meraung dengan marah. Dahu mengangguk, lalu melompat ke atas panggung. Tubuh besar harimau itu jatuh dengan keras kering, dan seluruh Baohu Fang bergetar. Debu di tanah berterbangan ke udara, membentuk kabut tipis di bawah cahaya. Matanya yang seperti lonceng tembaga menatap Chen Ping, dengan api yang ganas menari-nari di pupil matanya, dan dua aliran udara putih menyembur keluar dari lubang hidungnya yang tebal, seolah-olah seekor binatang prasejarah yang marah sedang terbangun. Aku akan menghancurkanmu menjadi pasta, serangga kecil. Suara Dahu bagaikan gemuruh guntur, mengguncang lentera di sekitar arena dan menyebabkan api berkedip-kedip. Ada kegembiraan yang kejam dalam suaranya, seolah-olah dia telah meramalkan adegan Chen Ping yang diremukkan menjadi pasta daging. Chen Ping hanya tersenyum menghina, dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Dia menggulung lengan bajunya perlahan-lahan, memperlihatkan lengannya yang ramping namun terbentuk dengan baik, dan mengaitkan jarinya ke Dahu. Ayo, biarkan aku melihat seberapa besar dirimu. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh Baohu mengangkat kepalanya dan tertawa keras, tidak diragukan suaranya lagi. Nyaring bagaikan lonceng. Nak, berlututlah dan mohon ampun sekarang, dan aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Chen Ping tersenyum dingin dan tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan pergelangan tangannya dan buku-buku jarinya mengeluarkan suara nyaring. Tindakan yang tampak biasa saja ini membuat hati Dahu menjadi tegang entah kenapa. Intuisinya mengatakan bahwa lawan yang tampaknya lemah di depannya sama sekali tidak sesederhana yang terlihat. Dahu memimpin. Dia menggerakkan kakinya yang kuat dan bergegas menuju Chen Ping seperti bukit yang bergerak, retakan muncul di tanah di bawah jejak kakinya. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga ke arah langit, dan gelombang suara tersebut menimbulkan riak-riak pada penghalang pelindung di sekeliling cincin itu. Segera setelah itu, tinjunya yang besar menghantam Chen Ping dengan suara yang menembus udara. Kemanapun tinju itu lewat, udara tertekan menjadi riak-riak yang terlihat dan menimbulkan ledakan keras. Kekuatan pukulan ini cukup untuk meratakan bukit kecil hingga rata dengan tanah. Orang-orang di antara penonton menutup telinga mereka satu demi satu. Beberapa di antara mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan terjatuh ke tanah karena angin dari pukulan tersebut, wajah mereka pucat pasi. Beberapa orang sudah memejamkan mata, tidak tega menyaksikan Chen Ping diremukkan hingga menjadi bubur. Bayi berdiri di tepi ring, butiran keringat mengalir dari dahinya, tetapi dia merasa sedikit lega saat melihat penampilan Chen Ping yang tenang. Dia menyeka keringat di wajahnya dan berbisik, "Menantu laki-lakiku tersayang, kamu harus bertahan." Akan tetapi, Chen Ping hanya sedikit memutar badannya, gerakannya seanggun saat dia berjalan-jalan di taman. Tinju besar itu melewati sudut pakaiannya dan mengenai cincin itu. Seketika itu juga tercipta lubang berdiameter 2 meter pada cincin obsidian yang dibuat khusus itu, dengan kerikil berterbangan kemana-mana dan asap serta debu memenuhi udara. Terlalu lambat, Chen Ping mencibir, dengan nada sarkasme yang tak tersamar dalam suaranya. Sosoknya tiba-tiba kabur, dan sesaat kemudian dia muncul di belakang harimau, begitu cepatnya sehingga dia bahkan tidak sempat meninggalkan bayangan. Apa? Baohu tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak tak percaya, jari-jarinya tanpa sadar menghancurkan sandaran tangan kursi, dan serpihan kayu berjatuhan dari sela-sela jarinya. Chen Ping melompat ringan dan mendarat di bahu Dahu, gerakannya seringan daun yang jatuh. Dia berjongkok, menepuk pipi Dahu yang berjanggut, dan berkata dengan enteng, "Orang bodoh, bukankah ibumu mengajarkanmu untuk berhati-hati?" Dahu meraung dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Chen Ping, namun yang dia tangkap hanyalah bola udara. Chen Ping sudah menyelinap ke bahunya yang lain dan bersenang-senang. "Tikus sialan,
Turun ke sini. Dahu sangat marah dan menepuk bahunya sendiri dengan tangannya yang besar, namun setiap kali dia meleset sedikit saja dari sasaran. Di mata Chen Ping, gerakannya lambat seperti siput. Setelah cukup bermain-main, Chen Ping melompat dari harimau besar itu. Harimau itu tertipu, wajahnya penuh amarah dan dia meraung keras bagaikan banteng gila. Kemudian dia meninju Chen Ping dengan keras, namun kali ini Chen Ping tidak menggunakan tubuhnya untuk menghindar. Chen Ping tidak menghindar ataupun menghindar, melainkan mencengkeram tinju harimau besar itu dengan telapak tangannya. Telapak tangannya pun beradu dengan tinju harimau besar itu dengan suara keras. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan meledak dan gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah dengan titik tabrakan sebagai pusatnya. Semua orang tersungkur ke tanah karena gelombang udara dan harus mengangkat tangan untuk menutupi mata mereka. Saat cahaya memudar, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tinju besar Dahu telah digenggam erat oleh telapak tangan Chen Ping, tidak bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin? Bao Hu membelalakan matanya dan berseru tak percaya. Kau tahu, kekuatan fisik Dahu tak tertandingi di pasar gelap. Dalam pertarungan sebelumnya dengan orang lain, dia selalu menghancurkan lawannya secara sepihak. Kapan dia pernah menghadapi lawan sekuat itu? Dahu meraung marah, otot-ototnya menegang dan urat-uratnya menonjol, mencoba melepaskan diri dari belenggu Chen Ping. Chen Ping hanya tersenyum dingin, lalu tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan pergelangan tangannya, dan tinju Dahu pun diputar ke arah olehnya. Segera setelah itu, Chen Ping menendang lutut Dahu. Dengan suara krek yang keras, tubuh Dahu yang bagaikan menara besi jatuh ke tanah dengan keras. Seluruh tempat itu sunyi senyap, semua orang menganga mulut lebar-lebar, tidak mampu berkata apa-apa. Mereka belum pernah melihat kekuatan fisik yang begitu kuat yang dapat melawan lawan yang ukurannya sangat berbeda dan bahkan mengunggulinya. Sekarang giliranku. Chen Ping berbicara dengan lembut, dan meskipun suaranya lembut, suaranya meledak di telinga semua orang bagaikan guntur. Sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Di saat berikutnya, Dahu mendapat hantaman keras di wajah oleh sebuah pukulan, dan terpental hingga menghantam tembok di tepi ring dengan keras, meninggalkan penyok besar berbentuk manusia di tembok. Dahu berjuang untuk berdiri, tetapi mendapati tubuhnya seperti runtuh dan setiap gerakan terasa sangat menyakitkan. Chen Ping berjalan perlahan di depannya dan menatapnya. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Wajah Bao Hu menjadi pucat dan dia meraung, Dahu, bangun dan bunuh dia. Dahu menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, tetapi Chen Ping menginjak dadanya lagi. Chen Ping mengerahkan sedikit tenaga, dan Dahu merasa dadanya seperti ditekan oleh gunung. Dia mengalami kesulitan bernafas dan penglihatannya menjadi gelap. Mengakui kekalahan, kata Chen Ping. Mata Dahu terbuka lebar karena marah, tetapi dia harus mengakui bahwa dia sama sekali tidak berdaya menghadapi lawan yang tampaknya lemah ini. Dia mengangguk dengan susah payah, yang menunjukkan bahwa dia mengaku kalah. Chen Ping menarik kakinya dan Dahu terjatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Seluruh hadirin berteriak kaget dan memekakkan telinga, dan semua orang menatap Chen Ping dengan mata penuh ketakutan dan kekaguman. Siapa lagi? Chen Ping melihat sekeliling, matanya mengamati sekeliling, aku bisa mengalahkan 10 dari mereka. Sendirian, wajah Bao Hu sangat muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, nak, kau punya nyali. Kalau begitu, mari, kita maju bersama. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 10 master dari Bao Hu Fang di belakangnya melompat ke atas. Panggung satu demi satu, suara langkah kaki 10 penguasa yang ganas itu terdengar bagai tabuhan genderang perang. Masing-masing orang ini adalah ahli dalam pelatihan fisik. Yang terpendek tingginya lebih dari 2 meter, dengan tubuh berotot dan kulit yang berkilau metalik. Mereka mengelilingi Chen Ping dalam bentuk kipas, dengan kilatan haus darah di mata mereka.
Wajah bayi berubah drastis, dan dia berteriak dengan cemas, "Menantu laki-lakiku tersayang, jangan." Jumlah mereka sangat banyak, kamu sendiri tidak sebanding dengan mereka. Kamu harus bersikap rendah hati saat keluar. Aku tidak bisa menghentikanmu jika kamu bertindak sok pentin. Bayi merasa cemas. Meskipun Chen Ping memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang tidak biasa, terlalu keterlaluan baginya untuk melawan 10 orang sendirian. Namun, Chen Ping melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bayi untuk tidak khawatir. Dia meregangkan bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu datang tepat waktu. Aku masih belum bisa puas." Wajah Baohu berubah pucat dan urat-urat di dahinya berdenyut. Dia membanting meja di depannya dan berteriak, "Bunuh bocah bodoh ini." Tuan pertama yang menyerbu mengayunkan tinjunya seperti palu, dengan energi samar melilit tinjunya. Jelaslah bahwa dia telah mengembangkan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Chen Ping tidak menghindar atau menghindar, dan juga meninju. Tinjunya sangat kecil jika dibandingkan, tetapi ia membawa momentum yang tak terkalahkan. Retakan, suara renyah tulang patah terdengar sangat keras di bawah Hu Fang yang sunyi. Seluruh lengan lelaki kekar itu terpelintir menjadi sudut aneh, tulang-tulang putihnya menembus kulit, dan darah menyembur keluar. Dia berteriak dan terlempar mundur, menghantam pilar di tepi gelanggang, lalu jatuh pingsan ke tanah. Musuh kedua dan ketiga menyerang pada saat yang sama, yang satu memukul seperti palu lonceng dan yang lainnya menendang seperti cambuk baja. Chen Ping bergerak cepat dan dengan mudah menghindari serangan itu, sementara tangannya dengan ringan menyentuh kedua pria itu bagaikan kupu-kupu yang terbang di antara bunga. Engah! Ah! Salah satu guru tiba-tiba muntah darah dan jatuh berlutut, yang satu lagi meratap sambil memegang kakinya yang bengkok dan cacat. Setiap serangan Chen Ping secara akurat mengenai titik vital mereka. Meskipun tampaknya sederhana, sebenarnya mereka mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Chen Ping seperti seekor harimau di tengah kawanan domba, dan dia mampu menangani pengepungan 10 tuan dengan mudah. Gerakannya begitu cepat hingga menyilaukan. Orang-orang dari bawah Hu Fang bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Setiap kali ia menyerang, musuh akan jatuh sambil berteriak. Ada yang lengannya patah, ada yang kakinya remuk, atau ada yang pingsan. Ketika para penguasa bawah Hu Fang melihat kejadian ini, mereka merasa ngeri dan serangan mereka pun semakin ganas. Akan tetapi, Chen Ping menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Kecepatan dan kekuatannya menjadi semakin cepat. Di bawah serangannya, para penguasa bawah Hu Fang jatuh ke tanah satu demi satu, dengan teriakan yang terdengar satu demi satu. Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Satu orang bertarung melawan 10 orang jagoan, dan bukan saja dia tidak mengalami kerugian, tetapi dia juga mengalahkan lawan-lawannya tanpa ada kesempatan untuk melawan balik. Ini sungguh di luar pemahaman mereka. Apakah ini masih manusia? Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu mengerikan? Kata orang lain dengan tidak percaya. Seiring berjalannya waktu, situasi di atas ring menjadi lebih jelas. Dari 10 master bawah Hu Fang, hanya 2 terakhir yang masih berjuang untuk bertahan. Mereka memandang rekan mereka yang terjatuh di sekitar mereka, hati mereka dipenuhi rasa takut dan gerakan mereka menjadi panik. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, melesat, muncul di belakang salah satu dari mereka, dan meninju bagian belakang lehernya. Pria itu merasakan layar hitam di depan matanya dan kemudian jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Chen Ping bergegas menuju orang terakhir dan menendangnya. Hanya dalam beberapa menit, Chen Ping menjadi satu-satunya yang berdiri di atas ring. Para tuan bawah Hu Fang tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, mengerang satu demi satu. Darah mewarnai tanah obsidian menjadi merah, memancarkan kilau yang menakutkan di bawah cahaya. Wajah Baohu pucat pasi. Meskipun dia tidak mau, dia masih berkata dengan bibir gemetar, aku menyerah.
Suaranya selembut bisikan nyamuk, sangat berbeda dengan kesombongannya sebelumnya. Bai Yi melompat kegirangan, semua kerutan di wajahnya terhapus oleh tawa, hahaha, aku kaya. Nuo King, cepat, kosongkan gudang Bao Hu Fang untukku. Dia menggosok tangannya dan mulai menghitung berapa banyak bahan langka yang bisa dia beli dengan koin peri ini. Chen Ping berjalan perlahan menuju Bao Hu dan menatap ke arah pemilik Bao Hu Fang yang tadinya sombong. Tatapan matanya dingin, seakan-akan sedang menatap seekor semut. Ingat, lain kali kamu bertemu seseorang dari Ling Hu Fang kita, berjalanlah mengelilinginya. Pada saat ini, secercah kekejaman terpancar di mata Bao Hu, dan dia tiba-tiba mengeluarkan belati beracun dari lengan bajunya. Belati itu bersinar dengan cahaya hijau dingin, dan jelas dilapisi dengan racun yang mematikan. Dia menusuk jantung Chen Ping dengan dahsyat, secepat kilat.